NU yang kekurangan kaum terdidik tentu saja terdidik dalam hal ini adalah jika menggunakan kacamata pendidikan modern ala barat. Pasca keluar dari Masyumi melakukan rekrutmen besar-besaran. Imron Rosyadi adalah rekrutan Wahid Hasyim. Ia seorang sarjana hukum yang baru saja tiba di tanah air tahun 1952. Karirnya cepat melonjak dan segera menjadi tokoh di Partai NU. Ia pernah menjadi tahanan politik tatkala menjabat sebagai Ketua Umum Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Bagaimanakah sepak terjangnya? Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Sekali lagi, dan segala tenaga dan segala modal yang terbukti progresif akan kita ajak dan akan kita ikut sertakan dalam pembangunan Indonesia. Peristiwa penting yang baru terjadi dalam sejarah Republik Indonesia ialah pelantikan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di Istana Negara, Jakarta. Ketika NU keluar dari Masyumi tahun 1952, tokoh-tokoh Masyumi banyak menyaksikan dan memberikan sindiran mengingat NU kekurangan sumber daya yang mumpuni untuk didudukan sebagai pejabat publik. Hal ini mengingat kebanyakan tokoh NU berlatar pendidikan pesantren yang tidak mempunyai ijazah formal dan umumnya kebanyakan hanya menguasai bidang keagamaan. Oleh karena itu, dilakukan upaya perekrutan secara masif. Calon-calon yang akan masuk menjadi anggota partai diminta menjadi anggota percobaan selama 3 bulan di bawah pengawasan ketat para pengurus. Harus berpartisipasi dalam kegiatan NU. Dan calon yang cara ibadahnya tidak sesuai dengan amalan Ahlussunnah wal Jamaah akan dibatalkan. Imron Rosyadi adalah bintang rekrutmen awal. Ia diperkenalkan oleh Wahid Hasyim kepada para pengurus teras Partai NU di tahun 1953. Beberapa bulan menjelang kematiannya. Ia berasal dari keluarga tradisionalis yang berkecukupan di Indramayu. Bergelar sarjana hukum di Baghdad tahun 1948, kemudian menjadi diplomat di Irak tahun 1947 hingga 1950 dan di Arab Saudi tahun 1950 hingga 1952. Usai kedatangannya di Indonesia tahun 1952, Imron tertarik menjadi anggota Masyumi. Akan tetapi kemudian lebih memilih NU karena partai ini ia anggap mengalami apa yang disebut sebagai kemiskinan intelektual. Menurut saya, Wahid Hasyimlah orang yang punya andil besar dan meyakinkan Imron agar mau bergabung ke NU. Soal ini kapan-kapan kita bahas. Wahid Hasyim sebagai talent hunter terbaik NU. Selain Imron Rosyadi, rekrutan lainnya di generasi awal adalah Dr. Sunarjo, Rahmat Mulyo Miseno, Mr. Suparman, Mr. Amin Azhari, Mr. Burhanuddin. Beberapa di antaranya kelak menjadi menteri mewakili NU di kabinet. Ini juga menjadi tanda dimulainya era di mana orang-orang bergelar akademik sudah ada di dalam lingkungan NU. Imron Rosyadi langsung memulai karirnya di Ansor tahun 1953. Ia menduduki posisi ketua di bawah pelaksana tugas ketika itu Ketua Umum Idham Khalid yang menggantikan Hamid Wijaya di tengah jalan. Di tahun berikutnya, dalam Kongres ketiga, ia terpilih menjadi Ketua Umum. Selanjutnya di Kongres keempat tahun 1956 dan Kongres kelima tahun 1959, ia kembali terpilih. Hingga saat ini, ia bersama Hamid Wijaya tercatat sebagai orang
yang pernah menjadi Ketua Umum PPGP Ansor selama 3 periode. Nah, pada saat menjadi pengurus Ansor, ia juga bekerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Kemudian karir politiknya diawali dengan masuknya ia ke dalam DPR hasil pemilu 1955. Ketidakstabilan politik dalam demokrasi parlementer, kemudian menguatnya posisi tentara sejak pemberlakuan Undang-Undang Darurat tahun 1957, dan kegagalan konstituante menghasilkan konstitusi baru, membuat hasil pemilu 1955 dapat dikatakan hampir sia-sia. Tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Era demokrasi terpimpin dimulai. Kemudian Soekarno membentuk MPRS dan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Atas terjadinya peristiwa politik tersebut, terjadi goncangan politik di internal NU. Muhammad Dahlan yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai NU sebelumnya, dan Imron Rosadi yang saat itu merupakan Ketua Umum PPGP Ansor bergabung dengan tokoh-tokoh Masyumi, PSI, dan lainnya membentuk Liga Demokrasi. Imron bahkan diangkat menjadi sekretaris jenderalnya. Apa yang dilakukan oleh Dahlan dan Imron ini bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh NU saat itu, yang dipimpin oleh Wahab Kasbullah dan Idam Khalid, yang nyata-nyata menyetujui konsepsi dan pelaksanaan demokrasi terpimpin di bawah Soekarno. Tokoh-tokoh Ansor menyatakan bahwa tindakan Imron yang terlibat dalam Liga Demokrasi adalah bersifat pribadi, sama seperti kritik-kritiknya terhadap demokrasi terpimpin. Ansor sebagai sebuah institusi tidak pernah menggabungkan diri ke dalam Liga Demokrasi. Tahun 1961, Liga Demokrasi dibubarkan oleh pemerintah. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1962, Imron Rosadi dijebloskan ke penjara oleh pemerintah tanpa dakwaan dan tanpa diajukan ke pengadilan. Ia dijebloskan karena dianggap memainkan peran penting dalam Liga Demokrasi. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Menteri Pertahanan, dan juga pimpinan dari penguasa perang tertinggi atau PPRT, memerintahkan pemenjaraan Imron Rosadi. Kelak, soal ini pula yang menjadi alasan terbentuknya polarisasi dukungan di antara tokoh NU terkait mana yang akan dipilih, Nasution atau Soeharto sebagai pemimpin nasional pasca Soekarno. Meski dijebloskan ke penjara, Imron masih diakui sebagai ketua umum. Ia masih menandatangani surat-surat organisasi. Mengingat situasi saat itu, Ansor tidak dapat melakukan pembelaan politik. Satu-satunya upaya politik hanya dilakukan oleh komisaris wilayah atau sekarang namanya pimpinan wilayah Jawa Tengah, yang berkirim surat kepada Jaksa Agung memohon agar Imron dapat diizinkan menghadiri Kongres Ansor di tahun 1963. Setelah 4 tahun di penjara, tepat tanggal 17 Mei 1966, Imron dibebaskan bersama sejumlah tahanan politik lainnya. Ia kemudian kembali aktif di NU. Di pemilu 1971, 1977, dan 1982, ia kembali duduk menjadi anggota DPR. Imron rasa-rasanya memang kritis, dan ini ia tunjukkan melalui sikapnya tidak khawatir kehilangan jabatan. Di Muktamar 1979, saat Idam Khalid terpilih kembali, ia bersama Saifuddin Zuhri memilih untuk meletakkan jabatannya. Banyaknya kekecewaan terhadap NU di bawah kepemimpinan Idam Khalid
terjadi akibat merosotnya pengaruh NU di Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dalam pemilu 1977. Kemudian dianggap terlalu tunduk terhadap kemauan pemerintah. Dan munculnya kelompok baru terkait gerakan kembali ke Kito 1926. Nah, salah satu di antaranya menjadi dasar keputusan sikap Imron meletakkan jabatan. Di muktamar berikutnya, Imron kembali duduk di PBNU. Ia duduk dalam kepengurusan hasil muktamar 1984 di posisi Suriah dan muktamar 1989 sebagai mustasyar. Ia meninggal pada usia 77 tahun. Wallahu a'lam bishawab.